Halo Sobat Rebahan, apa kabar dengan pergelutan kasur hari ini? Kalau masih gitu-gitu aja, barangkali kamu butuh asupan alur singkat 252. Hai guys, gue kembali untuk melanjutkan cerita Paper Girls episode 5 dan 6. Akhirnya mereka berhasil melintasi waktu dan Larry mengamati lokasi sekitar. Tetapi Larry merasa gelisah guys karena memikirkan sesuatu. Kemudian Larry menyadari kalau pasukan Old Watch berhasil menemukan mereka. Larry segera menyuruh kelima cewek itu untuk segera bersembunyi. Dan tidak disangka, Larry pun tertembak laser dan dia hancur seperti debu. Kemudian robot itu mencari kelima cewek itu. Dan Erin dewasa memiliki ide untuk mengalahkannya. Tetapi Erin remaja terus menahannya, dan Erin dewasa berpesan agar melindungi teman-temannya yang lain. Kemudian guys, pertarungan itu pun dimulai. Berkali-kali Erin dewasa menyerang robot itu. Namun akhirnya dia kalah. Erin dewasa memilih meledakkan dirinya bersama dengan robot itu. Aduh, kasihan. Selang beberapa menit, pasukan Old Watch datang. Lalu guys, Tiffany berusaha mengambil tas milik Larry karena di dalamnya ada buku yang berisi informasi penting untuk dia dan teman-temannya. Setelah situasi aman, mereka pun keluar dan berkeinginan kembali ke rumah masing-masing. Tetapi guys, tahu nggak sih ketika Tiffany membaca sebuah koran yang tertempel di tiang listrik? Koran itu tertulis tahun 1999. Apa? Benar saja, mereka tersesat di tahun 1999 dan KJ pun marah-marah dan dia menyalahkan Larry yang sudah meninggal itu. Dan setelah berdebat, KJ menawarkan rumahnya untuk menjadi tempat singgah mereka. Dan saat itu rumahnya KJ ramai karena sedang ada pesta. Teman-temannya bersemangat memasuki rumah KJ karena mereka lapar guys, pengen cari makanan. Kemudian KJ melihat dirinya versi dewasa dan benar saja KJ versi dewasa itu sangat terlihat cantik dan anggun. Meg pun meledeknya karena perbedaan di keduanya. Lalu cerita berganti ketika Meg dan Erin mengobrol di ruang penitipan barang. Di sini Meg menyemangati Erin remaja yang sedih atas kematian Erin dewasa. Lalu guys, si KJ pun mengecek kamarnya. Dan dia bertemu dengan Lauren. Lauren ini adalah teman atau sahabat KJ di masa depan. Mereka pun bercerita tentang KJ yang terobsesi dengan film. Lalu guys, ketika KJ mengetahui dirinya versi dewasa akan kembali, KJ bersembunyi di dalam kamar mandi. Dia melihat dari seberang kamar mandi bahwa gadis itu yang bernama Lauren dan dirinya melakukan sesuatu yang sangat membuat dirinya shock. Kemudian KJ menyuruh teman-temannya untuk segera meninggalkan rumahnya. Dan tanpa penjelasan, Erin pun bertanya, tetapi KJ malah emosi. Dan tidak sengaja KJ menonjok muka Meg, dan Meg pun kesal. Kemudian Tiffany berusaha menemui dirinya versi dewasa. Dan tahu nggak guys, Tiffany dewasa memang sosok yang luar biasa. Dan Tiffany versi dewasa menyambut mereka dengan hangat. Dan kemudian Tiffany versi dewasa dan Tiffany remaja mendatangi rumah Larry di tahun 1999. Mereka memperlihatkan buku Larry yang mereka dapatkan di tahun 2019. Kemudian Larry menjelaskan awal mula dia menulis titik koordinat pelintas waktu itu. Dan sesampai di rumah, Tiffany dewasa dan remaja membahas kapan titik koordinat pelintas waktu itu akan muncul kembali. Ketika mereka asik memecahkan misteri itu, Meg berkata jujur kepada KJ bahwa tidak ada Meg versi dewasa karena Meg meninggal di usia 16 tahun. Lalu KJ memeluk Meg. Ternyata
Nah guys, titik koordinat itu akan muncul kembali setelah 7 tahun kemudian. Dan Erin merasa gelisah jika dia harus tertahan selama 7 tahun di rumah Tiffany versi dewasa. Dan cerita pun diakhiri ketika Larry melihat barang-barang di tahun 1988 itu jatuh ke area rumahnya. Apa yang terjadi ya guys? Jadi guys, di episode 5 dan 6 ini kita tahu bagaimana lubang waktu itu muncul. Lalu bagaimana KJ dan Tiffany versi dewasa menjalani hidup mereka. Dan apakah di episode selanjutnya mereka dapat kembali di tahun 1988? Lalu akankah Outwards menemukan mereka kembali? Terima kasih sudah menonton channel ini dan tolong subscribe dan like ya guys. Bye bye.